Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Karantika dengan NIM 2162 2021, kelas akuntansi pagi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SAK Syariah. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan adalah mengenai apa itu KDPP LKS dan apa sih persamaan dan perbedaan dari KDPP LKS dengan KDPP LK. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Menurut standar akuntansi keuangan syariah, merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. KDPP LKS ini pertama kali disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 27 Juni 2007 dan masih berlaku hingga saat ini. Berbeda dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional, KDPP LKS ini memberikan konsep dasar paradigma, asas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Adapun tujuan dan peranan dari KDPP LKS bagi yang pertama itu penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam SAK syariah. Yang ketiga bagi auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Yang keempat, bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK syariah. Adapun ruang lingkup yang pertama, ada tujuan laporan keuangan, ada karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, ada definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Adapun karakteristik transaksi syariah pada KDPP LKS diantaranya adalah yang pertama tidak mengandung unsur riba, yang kedua tidak mengandung unsur kezaliman, yang ketiga tidak mengandung unsur maisir, yang keempat tidak mengandung unsur gharar, yang kelima tidak mengandung unsur haram. Adapun prinsip-prinsip KDPP LKS pada transaksi syariah yang berasaskan pada yang pertama itu persaudaraan atau bahasa lainnya ukhuwah, dua ada keadilan atau adalah, yang ketiga ada maslahatan atau maslahah, yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, yang kelima ada universalisme atau syumuliyah. Adapun persamaan antara KDPP LKS dengan KDPP LK memiliki persamaan yaitu perihal menyediakan informasi keuangan yang berkualitas kepada pihak pengguna informasi keuangan entitas dalam mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan SAK nomor 5 dengan pernyataan SAK nomor 31 seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atas lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi. Yang berikutnya, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atas lembaga keuangan pada periode tertentu. Selanjutnya, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Masuk ke perbedaan antara KDPP LKS dengan KDPP LK, yaitu pada keduanya, yang pertama ada tujuan laporan keuangan dalam KDPP LKS. Tujuan laporan keuangannya sebenarnya hampir sama dengan KDPP LK, tapi ada tujuan lainnya, yaitu yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana. Selanjutnya, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Yang keempat ada informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Sedangkan di KDPP LK yang juga merupakan tujuan utama KDPP LKS itu adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, bagi pengguna dan kebutuhan informasi. Di dalam ini, pengguna dan kebutuhan informasi di KDPP LKS ada 11, yaitu yang pertama ada investor, yang kedua ada pemberi dana card, yang ketiga ada pemilik dana syirkoh temporer, yang keempat ada pemilik dana titipan, yang kelima ada pembayaran dana penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang keenam ada pengawas syariah, yang ketujuh ada karyawan, yang kedelapan ada pemasok dan mitra usaha lainnya, yang kesembilan ada pelanggan, yang kesepuluh ada pemerintah, dan yang kesebelas ada masyarakat. Berikutnya, pada pengguna dan kebutuhan informasi dalam KDPP LK itu hanya ada 7, yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditor usaha lainnya. Perbedaan keduanya hanya terletak pada beberapa pengguna KDPP LKS, yakni pemberi dana card, pemilik dana syirkoh temporer, pemilik dana titipan, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan pengawas syariah. Selanjutnya, ada pada paradigma transaksi. Perbedaan terletak pada paradigma transaksi di mana pada KDPP LK tidak tertera atau tidak dijelaskan mengenai paradigma transaksi, sedangkan pada KDPP LKS dijelaskan tentang paradigma transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar. Selanjutnya ada pada asas transaksi. Pada KDPP LK tidak dijelaskan mengenai asas transaksi, sedangkan pada KDPP LKS dijelaskan tentang asas transaksi syariah. Selanjutnya ada di karakteristik KDPP LKS ada 5. Yang pertama ada dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, yang keempat dapat diperbandingkan, yang kelima materialitas. Adapun pada KDPP LK hanya ada 4 karakteristik, yaitu yang pertama ada terbanding atau comparable, yang kedua ada terverifikasi atau verifiable, yang ketiga ada tepat waktu atau timely, yang keempat ada terpaham understandable. Lanjut pada asumsi dasar di KDPP LKS terdapat dasar akrual dan kelangsungan usaha, sedangkan di KDPP LK hanya terdapat kelangsungan usaha saja. Lanjut pada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan di KDPP LKS terdapat posisi keuangan, aset, liabilitas, dana syirkoh temporer, ekuitas, kinerja, penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas bagi hasil. Lalu pada unsur laporan keuangan pada KDPP LK ini terdapat posisi keuangan, aset, liabilitas, ekuitas, kinerja, dan penghasilan, beban, penyesuaian pemeliharaan modal. Perbedaan keduanya yakni pada KDPP LKS terdapat dana syirkoh temporer dan hak pihak ketiga atas bagi hasil, sedangkan kepada KDPP LK terdapat penyesuaian pemeliharaan modal. Lalu pada pengakuan unsur laporan keuangan, pada KDPP LKS terdapat probabilitas manfaat ekonomi masa depan, terdapat keandalan pengukuran, terdapat pengakuan aset, terdapat pengakuan liabilitas, terdapat pengakuan dana syirkoh temporer, terdapat pengakuan penghasilan, terdapat pengakuan beban. Terus pada KDPP LK ini terdapat probabilitas manfaat ekonomi masa depan, lalu ada keandalan pengukuran, selanjutnya ada pengakuan aset, selanjutnya ada pengakuan liabilitas, selanjutnya ada pengakuan penghasilan, lalu pengakuan beban. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan dana syirkoh temporer yang hanya dimiliki oleh KDPP LKS. Selanjutnya di pengukuran laporan keuangan, pada KDPP LKS ini terdapat biaya historis, biaya kini atau current cost, terdapat nilai realisasi atau penyelesaian realizable atau settlement value,
Namun, pada KDPPLK terdapat biaya historis atau historical cost, terdapat biaya kini atau current cost, terdapat nilai realisasi atau penyelesaian, terdapat nilai kini atau present value. Perbedaan keduanya terletak pada nilai kini atau present value yang hanya terdapat pada KDPPLK. Itulah yang dapat saya sampaikan pada penjelasan materi ini. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan video saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.